Halo guys, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik aja. Dan di video kali ini adalah video spesial aku karena aku bakal melakukan penerbangan dari Toronto ke Solo. Dan penerbangan kali ini bakalan transit ke Hong Kong, Jakarta, dan juga Solo. Ini adalah video spesial aku karena aku hampir 3 tahun udah gak pulang Indonesia. Dan kali ini aku bakalan pulang ke Indonesia untuk ngasih surprise ke anak-anakku. Dan juga ini adalah video pertama aku untuk melakukan penerbangan terjauh. Tapi bukan penerbangan terjauh pertama kali, karena pertama kali waktu aku dari Indonesia ke Kanada, cuman aku nggak vlogging. Dan kali ini aku bakal vlogging. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja tonton video ini sampai habis dan jangan di skip-skip ya guys. Guys, welcome to your life. Gimana kabar kalian guys? Mudah-mudahan baik-baik aja kalian dan keluarga kalian. Sudah lama aku nggak mood video dan ini adalah video spesial. Aku bakalan flight ke Indonesia. Jadi terbangku dari Toronto ke Hong Kong, Jakarta baru ke Solo. Aku sangat excited banget guys. Karena hampir 3 bulan aku nggak pernah pulang Indonesia dan kali ini bener-bener dikabulin tanggal 22 Juli. Sorry, di sini 22 Juli, kalau di Indonesia udah 23. Akhirnya aku bisa terbang ke Indonesia untuk bertemu anak dan istri. Oke cuy, sebelum kalian lanjut ke video ini, jangan lupa support aku selalu dengan cara like, komen, share, sama jangan juga subscribe. Di video kali ini tuh aku excited soalnya apa guys? Jadi terakhir 3 tahun yang lalu aku kesini tuh istriku masih mengandung sekitar 7 bulan. Dan ada anakku yang pertama, si Aileen. Sekarang aku balik udah ada berdua. Anakku yang cewek sama anakku yang cowok yang kedua. Jadi aku pengen tahu gimana ekspresi dia saat bertemu aku dan juga anakku yang cewek. Kali ini anakku cewek taunya aku pulang tapi nggak tahu dia pulang kapan. Jadi kayaknya aku juga mau buat surprise. Kali ini aku balik ke Indonesia nggak bawa 2 koper, jadi cuma 1 koper yang untuk bagasi dan juga yang ada untuk cabin. Aku udah packing dan semua kopernya udah ada di depan. Sekarang udah jam 9.37 PM malam ya guys. Sebenarnya pesawatku tuh jam 1.50 AM di tanggal 23-nya. Tapi aku tadi dapat email, dapat SMS bahwa delay sekitar 1,5 jam. Aduh, jadi lebih lama. Penerbangan kali ini adalah penerbangan terlamaku. Bukan terlama sih, sorry. Ini penerbangan terlama kedua. Yang pertama nggak aku vlogin waktu dari Indonesia ke Kanada. Jadi total penerbangan sama transit sampai Solo itu sekitar 28 jam guys. Capek pak, sumpah. Tapi it's okay. Aku bener-bener excited banget. Sumpah ini kayak aku ngerasa kayak mimpi cuy. Kayak mimpi gila. Akhirnya aku bisa pulang. Aku nggak sabar pengen lihat ekspresi anak-anakku dan juga istriku. Oke cuy, aku mau siap-siap dan nanti kita lanjut lagi saat di mobil. Perjalanan dari rumahku menuju airport sekitar 30 menit sampai 35 menit itu kalau nggak macet. Dan perjalanan ke airport aku dianterin oleh tetangga kamar yang baik hati bernama Diki dan juga Laras. Untuk penerbangan internasionalnya yang di Toronto berada di Terminal 3. Dan aku dianterin sama Bro Diki. Terima kasih banyak. Dan juga Saras. Terima kasih. Ya, amin. Amin. Hati-hati ya Ki. Thank you banget. Thank you. Hati-hati. Yuk. Dan akhirnya aku udah sampai di airport guys. Terminal 3 Toronto. Ini aku lagi cari pintunya yang mana nih cuy. Bentar, kata ya. Tapi belum waktunya check-in sih. Soalnya pesawatku delay jam 3.35 AM. Harusnya jam 1.50 cuy. Udahlah, masuk dulu aja kali ya. Sebenarnya aku udah check-in online, tapi butuh barang-barangnya yang harus dimasukin bagasi. Dalam nama Tuhan, semoga sampai tujuan dengan selamat. Tidak kurang satu apapun ya Tuhan, amin. Deg-degan cuy, udah 3 tahun gak pernah naik pesawat.
Philippines. Oh, dalamnya gede juga. Coba kita cek Cathay. Mana ya? Dari luar sih kayaknya kecil guys bandaranya. Ternyata pas masuk ke dalam ya nggak begitu kecil, agak gede sedikit. Tapi nggak segede Suvarnabhumi yang di Bangkok. Cathay Pacific, oke. Nih, mau check in dulu guys. Hi. Yeah, I'm already check in online. You have to print your bag. Oh, yes. Oke, thank you. Dan gate-nya untuk Cathay Pacific itu nggak banyak guys, cuma beberapa slot doang. Ini orangnya nggak begitu banyak, soalnya sekarang jam 11. Finally guys, aku udah check in bagasi. Dan tadi orangnya baik banget. Aku kan harusnya ada satu bagasi sama cabin bagasi. Cabinnya udah kelebihan 3 kiloan. Sama orangnya suruh, nggak apa-apa, free aja dimasukin ke bagasi pesawat. Jadi nggak perlu ke cabin cuy. Ini aku sekarang udah check-in, jadi sekarang mau cari tempat buat ngopi-ngopi dulu. Soalnya pesawatku masih panjang. Masih lama. Oke cuy, kita lanjut lagi. Kita jalan-jalan dulu, lihat-lihat sekitar. Ini yang internasional, oh Starbucks, tapi tutup cuy. Maksudnya kemana ya? Transgate ke US. Habis check in terus kemana nih? Bagasi drop off. Kemana ya cuy? Coba kita jalan dulu. Dan akhirnya aku udah masuk guys. Ternyata habis check in bagasi, terus pengecekan barang di sebelah situ. Kayak koper, tas. Tapi setelah itu dia ternyata nggak ada imigrasi. Jadi sampai sini langsung disuruh masuk, udah kayak masuk ke dalam guys. Makanya tadi aku kok sempat bingung ya, kok nggak ada imigrasi gitu. Ternyata tinggal langsung masuk aja. Dan ini adalah flight penerbangan. Punya aku masih 3:35 AM pagi. Di hari, apa ya, hari Kamis masuknya. Kamis, tanggal 23 Juli. Oke cuy, sekarang kita mau cari tempat buat ngopi dulu. Karena masih lama, sekarang masih jam 11.12. Ini kita jalan. Oh, di sini ada Tim Horton. Kita lihat ada apa aja di sini sih. Oke, kita sambil jalan. Jadi sumpah kayak hoki banget pak. Pas aku check in itu ternyata koperku yang harusnya naik bagasi, naik kabin, ternyata disuruh masukin bagasi, dikasih free sama dia. Aduh, puji Tuhan banget. Ternyata banyak yang tutup cuy. Nih, tutup semua nih. Tuh, duty free. Coba kita lihat-lihat cuy. Istri nitipnya lipstick. Lipsticknya merek Dior. Coba kita masuk ya. Kita cari-cari. Oh, ada juga jual minuman cuy. Minuman whisky, wine. Ada juga whisky. Ada juga boneka-boneka kecil. Gelas-gelas Kanada gini lucu-lucu cuy. Berapaan nih cuy? Soccer balls, $28. Tumbler gede banget. Topi juga ada, kaos-kaos juga ada. Tapi oleh-oleh aku udah cukup, udah banyak guys. Kebanyakan sih aku beli coklat. Soalnya di Kanada itu nggak ada ciri khasnya cuy. Ciri khasnya apaan ya? Beda sama di Thailand. Oh, ini gantungan kunci nih. $12. Lucu banget nih. Sekecil ini $12. Ini buat kunci mobil nih. Asik juga nih. Berapa ini? $19.95 guys. Kanada ini
magnet untuk kulkas, bagus juga. Mana ya lipstick ya? Kebanyakan parfum. Oh itu lipstick. Coba kita lihat punya Dior. Coba lihat parfum dulu cuy. Ada Sike. Oh, harum juga nih. Kita lanjut, kita lihat lipstick. Dior. Mana Dior ya? Dior. Nggak ada Dior nih. Parfum. Gucci. Gimana Dior ya? Ini bukan. Oh itu Dior guys. Coba kita lihat. Nih istri-istrinya ini cuy. Mending beli di sini atau beli di Hong Kong ya? Yang mana tapi? Bingung. Nih Dior. Nih coba aku telepon istri dulu. Bingung guys. Dan akhirnya aku udah beli punya istri cuy. Nih pelakunya nih. Titipannya banyak tapi mahal-mahal semua cuy. Oke. Dan juga udah dibungkus kayak gini. Kalau beli di airport tuh nggak kena tax. Jadi free tax. Oke cuy, kita mau lanjut lagi sambil cari tempat ngopi atau makan. Lapar, belum makan malam. Tadi aku habis beli kopi sama roti Tim Horton punya cuy. Ini sekarang sambil jalan ke gate. Ternyata nggak ada apa-apanya cuy. Nih, bandarnya kecil, nggak begitu gede. Beda sama Bandara Suvarnabhumi yang bentuknya udah kayak mall dan bisa buat jalan-jalan, nggak bosen sih. Dan di sini juga banyak yang tutup, kayak Starbucks tutup. Itu mungkin karena sekarang juga udah jam 12 lebih, udah malam. Makanya kenapa banyak yang tutup. Oh ada barnya juga cuy. Oh Starbucks ini sebelahnya. Di B39, tempatku di C35. Dan sebelah kanan juga ada restoran Corso. Ini apaan nih? Ini kayak bar cuy. Oh ada kopi juga sih. Kebanyakan bar-bar sama kopi gitu yang masih buka cuy. Tapi nggak semuanya buka dia. Di sini juga ada ruang tunggu. Bisa buat ngecas. Ini juga ada penukaran uang di sebelah kiri. Kecil kita sambil jalan ke tempat gate. Ini cuma kayak lorong panjang gitu aja sih, nggak bercabang gitu guys. Kalau di Singapura tuh juga agak bingungin soalnya bercabang juga tempatnya. Ini ada jam tangan. Semenjak aku pakai Apple Watch udah nggak pernah beli jam tangan cuy. Udah nggak pernah lihat jam tangan. Oke. Parfum juga banyak di sini, parfum. Bulgari, tasnya. Mantap cuy. Nih pesawatnya masih delay. Bisa delaynya sejam setengah. Sebelah kanan C31. Ada bar juga sama restoran. Dan ke kiri nih rame cuy. Ini ada juga yang jual whisky. Sekarang udah jam 2 lebih 4 AM guys. Berhubung aku ngantuk, aku jalan-jalan. Soalnya kelamaan duduk. Sejam setengah lagi pesawatnya baru bisa terbang. Dan kebetulan aku nemuin mesin apa ya gimana ya, mesin penjual ya, tapi biasanya kan jualan makanan, minuman. Ini dia jualan AirPod pak, AirPod, charger. Kalau mau shopping itu kayak self service guys. Nih lihat, tap to shop now. Ini semuanya itu serba self service.
Nah, ini harga-harganya nih. Dia harganya sih nggak ada teks ya. Ini contohnya kayak mana ya? Kabel-kabel Apple nih. Apple AirPods $214. Apple AirPods 4 bit tag 200 hampir $300. Jadi pembayarannya pakai tap debit atau credit card lewat sini. Keren juga ya cuy. Anjir. Semuanya serba otomatis. A few moments later. Akhirnya kita udah bisa masuk cuy. Sekarang jam 3:08. Kita mau masuk ke pesawat. Hai. Penerbangan kali ini aku memilih yang ujung, yang dekat jendela, jadi aku biar bisa dapat pemandangan yang bagus. Dan ini aku dibagiin oleh pramugarinya, yaitu menu makanan. Ternyata di Cathay Pacific kita dapat 2 kali makan. Dan gak lama setelah masuk pesawat, kita sekarang langsung mau take off. Ini bakalan menjadi penerbangan yang sangat membosankan karena 15 jam dari Toronto ke Hong Kong kita bakalan di dalam pesawat full. Sebenarnya aku tipe orang yang gak suka penerbangan panjang atau lama seperti ini. Tapi gimana lagi, namanya juga demi pulang untuk ketemu anak dan istri. Oh ya, di Cathay Pacific ini konfigurasi seatnya 3 kiri, 3 tengah, dan 3 kanan. Sebenarnya kalau perjalanan panjang seperti ini, aku saranin kalian pilih kursi yang dekat jalan. Jadi itu memudahkan kalian untuk ke toilet. Berhubung karena aku membuat video, jadi aku milih yang sebelah jendela. Tapi nggak enaknya kalau pas aku mau ke toilet, aku harus bangunin orang yang di sebelahku. Dan di saat penerbangan di dalam pesawat mungkin aku bakalan kebanyakan dubbing ya guys. Soalnya nggak mungkin aku nge-vlog sambil ngomong di dalam pesawat, karena itu akan mengganggu orang-orang sekitar yang di pesawat. Ini asli pemandangan kota di Toronto saat malam hari, kelihatan bagus banget dari atas pesawat. Sampai berjumpa kembali Toronto, sampai bertemu lagi di 2 bulan berikutnya. Dari layar monitor kalian bisa cek perjalanannya sejauh apa dari Toronto ke Hong Kong. Dan kalau aku lihat ini bakalan ngelewatin perpulauan sekitar 70% dan 30% bakal melewati lautan. Tapi kadang malasnya kalau kita ngecek di peta ini berasa perjalanan makin lama, jadi makanya aku nggak sering-sering cek di sini. Dan ini adalah peta Indonesia, tempat tujuan akhirnya.
buset masih jauh banget cuy, asli. Dan kalau kalian bosen, kalian juga bisa lihat movie di layar monitor ini, dan juga dia ada game. Untuk movie-nya sendiri sih kebanyakan Chinese movie atau Hong Kong movie, karena ini juga pesawatnya Cathay Pacific dari Hong Kong, ya maklum guys. Berhubung perjalananku 15 jam dan naiknya pesawat ekonomi kelas, jadi aku nggak dapat free wifi. Kecuali kalau bisnis kelas kalian bakalan dapat free wifi. Dan aku di sini bayar untuk wifi sekitaran $36 Kanada untuk full flight sampai ke Hong Kong. Dan ini adalah penampakan toilet Cathay Pacific yang di economy class. Ada air dingin dan juga air hangat, dan juga hand sanitizer, sabun-sabun juga lengkap, dan juga ada tempat sampahnya seperti biasa, tisu juga. Dan ada meja portable untuk bayi juga kalau kita lagi bawa bayi. Ini adalah menu pertama aku, ada ham dan juga nggak tahu dalamnya itu apa guys, aku nggak begitu suka. Dan juga ada butter, ada gelas kosong, dapat ice cream juga, ice creamnya enak ini guys, dan juga dapat roti. Dan menu yang aku pesan adalah chicken dan juga mushroom, dan juga ada sayur. Tapi di sini sayang nasinya terlalu lembek, jadi kayak bubur gitu, atau mungkin karena dia nasinya terlalu lama, nggak tahu juga. Dan kalau aku bisa nilai untuk makanan sendiri sih 1-10, aku kasih nilai 7. Soalnya ya begitu, mungkin karena nasinya nggak begitu enak karena lembek banget. Tapi untuk es krimnya sih juara, asli. Es krimnya aku campurin ke roti jadi enak banget. Setelah makan aku coba untuk nonton film karena aku nggak bisa tidur ya guys. Jadi setiap bangku kalian akan dapat headset, tapi headsetnya itu nggak bisa dibawa pulang ya guys. Dan penerbanganku kali ini tuh kayak kita mengejar malam ya guys, jadi bakal malam terus sampai ke Hongkongnya itu baru pagi. Dan bagi kalian yang suka lapar, aku saranin kalau di Cathay Pacific kalian bisa bawa cemilan sendiri, soalnya dia bakalan kasih kalian makan di awal take off dan juga sebelum landing. Dan ini adalah penampakan menu kedua aku sebelum landing. Ini ada sosis, egg, dan juga nugget gitu guys, nggak tahu apa namanya. Dan juga ada buah, yogurt, roti, dan juga orange juice. Berhubung ini adalah makanan breakfast, makanya nggak ada nasi. Tapi menurutku dari 1-10 ini nilainya 8/5. Dan untuk dessertnya sendiri lebih cocok lagi buahnya dicocol ke yogurtnya. Ini asli enak banget cuy. Kayak berasa fresh dan dingin gitu di mulut. Dan di sini terlihat sunrise-nya udah mulai muncul ya guys, karena sebentar lagi kita akan landing di Hong Kong. Ini adalah full sunrise-nya. Mataharinya bagus banget kelihatan di atas awan gitu. Akhirnya setelah penerbangan 15 jam full non-stop, kita bakalan landing di Hong Kong. Jadi mungkin video ini sampai di sini dulu. Untuk part keduanya bakalan lanjut dari Hong Kong ke Jakarta dan Jakarta ke Solo. Jangan lupa pantengin terus videonya, karena di part keduanya adalah part yang paling seru, karena aku bakalan kasih surprise ke anak-anakku. Like, comment, share, and subscribe. Thank you.